Pengelolaan nanti seperti apa? Apakah WUPK yang mendapatkan prioritas ini seperti Ormas, kemudian perguruan tinggi, koperasi, UMKM, sampai perseorangan ini memiliki kapasitas untuk mengelolanya, Pak? Karena kan untuk mengelola pertambangan kalau kan Anda perlu teknis operasional, iya, Pak. Kalau Anda mikirnya itu dari perspektif teknis, itu Anda panjang jawabannya, ya kan? Dari dulu asal-usulnya, kenapa sampai banyak 4.000 IUP yang kemudian dikecilkan, ditutup? Karena badan usaha swasta, badan usaha negeri tidak mampu. Kita kaya, besar gitu loh. Ya, tidak mampu. Maka oleh karena itu diamplifikasi ya dengan entitas lain. Nah, ini namanya asas pemberdayaan gitu loh. Jadi tidak tunggal gitu loh. Kalau istilah sekarang itu wadah tunggal, tidak tunggal lagi. Jadi banyak ya kan. Nah, sehingga dengan banyaknya seperti itu pun akhirnya pemanfaatan yang berasaskan kepada pemberdayaan tadi itu akan maksimal, gitu loh. Karena apa? Kita akan menuju hilirisasi. Kalau kita berpikirnya hilirisasi, ini produk ini menjadi ini, menjadi ini, menjadi ini, bisa menjadi bahan jadi dari bahan mentah, maka akan dari hilirisasi itu akan terpikir bagaimana mengelolanya. Bahannya ada nggak di Indonesia? Dicari ada, apalagi ada perguruan tinggi. Nah itu loh. Jadi asas pemberdayaan itu ada mengandung 3, yaitu enabling pemungkinan, ya, mengeluarkan diri kita itu dari sekat kultural dan struktural, itu enabling kemungkinan. Jadi sekarang itu perguruan tinggi banyak yang mereka itu melakukan kegiatan bisnis perhotelan, rumah sakit, ya kan, ruang rapat, apa segala banyak, ya. Nah, sekarang dikasih kesempatan sumber daya alam, gitu loh. Ormas keagamaan banyak kok. Ormas Muhammadiyah itu melakukan bisnis-bisnis yang macam-macam. Tapi nanti ada peraturan khusus nggak, Pak? Misalkan nah, itu kategori itulah tadi saya bilang. Kalau Anda berbicara perspektif teknis, yaitu di PP nanti. Kalau sekarang terpenting adalah norma. Norma kita, sehingga bagaimana kita melaksanakan kegiatan sistem di negara kita itu di perundang-undangan itu sesuai dengan konstitusi kita. Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana akhirnya memenuhi rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana? Caranya demokrasi ekonomi. Itu yang ada di Undang-Undang Minerba yang sekarang. Demokrasi ekonomi dan juga pemberdayaan, tapi tentunya ini kan harus memikirkan aspek lingkungan, Pak. Bagaimana nanti mereka bisa melakukan reklamasi. Selama ini untuk reklamasi saja jadi sulit kalau tadi ada yang nomor 1 enabling, yang kedua itu adalah protecting, melindungi kaum lemah dari kaum kuat dari diskriminasi dan dominasi. Ya, jadi ada beberapa sisi keuntungan daripada protecting tadi. Jadi UKM, perseorangan dan sebagainya. Kita kan bisa melihat banyak itu dari tambang-tambang atau perusahaan-perusahaan tambang atau kegiatan pertambangan itu di sekitar masyarakat itu kehidupannya sangat ironis, bagaikan tikus di lumbung padi. Ya, nah ini sebenarnya pemberdayaan yang berperspektif pada demokrasi ekonomi adalah melindungi masyarakat lemah. Sehingga dengan cara apa? Memberikan kesempatan. Jadi dia tidak hanya menonton. Dia tidak hanya menonton, tapi dia ikut mengelola. Ya, kalau menonton dan menghirup udara batu bara misalkan gitu kan. Penyakit yang ada, ya kan, tapi keadaan tetap miskin kondisinya. Dan ini kan tidak sesuai dengan hakikatnya. Bahwa kekayaan sumber daya alam itu yang paling utama dan pertama, setidaknya masyarakat sekitarnya juga harus sejahtera. Setidaknya seperti itu, karena mendapatkan efek langsung. Harus seperti itu. Bagaimana caranya? Memultiplikasi entitas, termasuk UKM, koperasi, perseorangan. Gitu. Nah, sehingga tambang-tambang kecil yang kemarin itu ilegal-ilegal itu tidak hanya bikin lobang, ya kan? Tapi mereka nanti kalau sudah legal, mereka bayar pajak, termasuk pajak reklamasi. Jadi yang lubang-lubang kecil, yang lubang-lubang itu yang ditinggal, habis yang ilegal-ilegal itu, karena sudah legal, dia bayar pajak. Pajaknya termasuk salah satu pajak reklamasi. Wawasan lingkungan, gitu loh. Berarti RUU Minerba menjadi usulan isi DPR, salah tujuannya untuk memberantas praktik tambang-tambang ilegal juga? Betul.